Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinta Sari. Saya dari kelas A Fisika Untirta 2019. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai pengembangan alat peraga fisika. Di mana video presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengelolaan Laboratorium Fisika Sekolah 1, di mana dosen pengampunya Ibu Dina Rahmi Darman, MPD. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan pengembangan alat peraga fisika, yaitu mengenai hukum 2 Newton. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai hukum 2 Newton, di mana bunyi hukum 2 Newton adalah percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan masanya. Di mana rumusnya adalah F sama dengan M dikali A, di mana F adalah gaya, M adalah massa, dan A adalah percepatannya. Nah, tidak menunggu lama lagi, teman-teman terus saksikan video ini ya, karena berikutnya adalah penjelasan mengenai 5 jurnal pengembangan alat peraga fisika yang terkhusus pada hukum 2 Newton. Pengembangan alat peraga fisika hukum Newton tentang gerak, terutama pada hukum 2 Newton. Oke, kita ke jurnal yang pertama, yaitu pengembangan alat peraga percepatan benda untuk menunjang pembelajaran fisika pada materi hukum Newton tentang gerak oleh Salisa Nursihah Prabowo tahun 2014. Di mana alat peraga percepatan ini merupakan alat peraga sederhana yang menerapkan prinsip hukum 2 Newton. Pada alat peraga percepatan ini terdapat troli yang meluncur pada bidang lintasan dan beban yang dapat dimanipulasi sesuai dengan prosedur percobaan. Nah, berdasarkan percobaan tersebut didapatkan waktu tempuh yang digunakan troli untuk melewati lintasan yang telah ditentukan. Nah, melalui persamaan hukum 2 Newton dapat ditentukan besaran percepatan troli. Nah, penelitian pengembangan ini pula sudah sampai pada tahap uji coba terbatas yang dilaksanakan kepada 15 siswa kelas 10. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari alat peraga ini, yang pertama itu kita ke kelebihan alatnya terlebih dahulu. Memiliki presentasi kelayakan sebesar 75,46%. Yang kedua, siswa itu senang menggunakan alat peraga ini. Yang ketiga, hasil uji coba menunjukkan nilai siswa sebesar 89,8 dan terendah 76,9. Nah, untuk kekurangannya, pada alat peraga percepatan benda terdapat beberapa kelemahan, salah satunya itu pengamatan waktu. Nah, oleh karena itu, diperlukan modifikasi lebih lanjut seperti memberi penyekat yang dapat dipindah-pindah pada titik akhir lintasan sehingga pengukuran jarak dan waktu akan lebih optimal. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai jurnal yang pertama. Kita ke jurnal yang kedua, pengembangan alat peraga fisika SMA materi hukum Newton dan aplikasinya oleh Siti Rohaini, Desnita, dan Raihanati tahun 2015. Nah, teman-teman, berikut adalah ada komponen-komponen alat peraga dari materi hukum Newton dan aplikasinya. Nih, di gambar yang pertama itu ada desain rangkaian alat peraga percobaan hukum pertama Newton. Nah, yang gambar yang kedua ada desain rangkaian alat peraga percobaan hukum kedua Newton pada bidang miring. Jadi, alat peraga ini digunakan untuk menghitung percepatan dari suatu benda. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya, teman-teman. Dan kelebihan dari alat ini, alat peraga ini tuh mampu memvisualisasikan sifat kelembaman berdasarkan hukum pertama Newton dan menentukan koefisien gesek kinetik pada hukum kedua Newton. Nah, selain itu, alat peraga ini mengacu pada kurikulum 2013 KD 3.4 dan KD 4.4. Luar biasa ya, teman-teman. Jadi ini tuh alat peraga ini tuh udah cocok digunakan oleh siswa SMA yang kurikulumnya itu sudah menerapkan kurikulum 2013. Tetapi sebaik-baiknya alat pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangan dari alat ini yang pertama itu
jarak jangkauan benda relatif pendek. Yang kedua, terdapat sambungan di tengah papan sehingga mengganggu kelancaran gerak benda. Dan yang ketiga, bidang yang kurang panjang. Nah, teman-teman bisa dilihat di gambar. Di situ kan ada seperti sambungan di tengah papan. Nah, itu tuh dapat penghambat dari kelancaran gerak benda. Nah, itu penjelasan mengenai jurnal yang kedua. Kita ke jurnal yang ketiga, pengembangan alat peraga fisika berbasis Internet of Things untuk praktikum hukum Newton 2 tahun 2017 oleh Fayakun Muklis, Dwi Sulisworo, dan Moh Toifur. Nah, teman-teman bisa dilihat di gambar di mana itu ada skema aparatus. Pada gambar menunjukkan skema dari alat peraga hukum 2 Newton berbasis IoT. Nah, jadi alat peraga ini sudah mulai berkembang ke tahap yang lebih modern. Nah, karena berbasis Internet of Things. Nah, di sini juga ada kelebihan alat. Yang pertama itu alat peraga fisika berbasis IoT ini ialah hasil pengukuran waktunya itu otomatis. Yang kedua, data hasil peragaan dapat diamati siswa secara langsung dan real time melalui aplikasi Newton App pada handphone berbasis Android yang mereka miliki. Yang ketiga, proses pengambilan alat peraga fisika berbasis IoT ini berpatokan pada karakteristik sebuah alat peraga dikatakan baik dan layak. Nah, kekurangannya itu pemilihan sensor yang tepat dan akurat menjadi kendala tersendiri. Sensitivitas pengaturan sensor dalam menerima sinyal gelap, terang, hal ini juga berdampak pada perubahan coding program untuk mikrokontroler PAN. Nah, itu mengenai penjelasan dari jurnal yang ketiga. Oke, kita ke jurnal yang keempat. Kelayakan media animasi hukum Newton 2 tentang gerak pada bidang miring dan katrol di SMA Kabupaten Aceh Besar tahun 2017 oleh Muslina, Abdul Halim, dan Ibnu Khaldun. Deskripsi alat. Media animasi ini berisikan animasi, materi pembelajaran, dan evaluasi yang terintegrasi dan interaktif sehingga dapat berfungsi sebagai alat bantu guru dalam mengajarkan konsep fisika. Selain itu, media animasi ini lebih memudahkan siswa dalam memahami materi karena terdapat animasi untuk mencontohkan dari materi hukum Newton 2 ini. Teman-teman bisa lihat di desain tampilan media atau alat peraga ini. Ada menu utama, ada tampilan dari contoh soal, dan ada tampilan untuk memperagakan dari materi hukum Newton 2 ini. Itu penjelasan mengenai jurnal yang keempat. Untuk selanjutnya kita ke jurnal yang kelima, pengembangan alat praktikum fisika pada pokok bahasan hukum 2 Newton bagi anak berkebutuhan khusus tunanetra tahun 2018 oleh Priyatna Pratama Rosidi, Muhammad Gina Nugraha, dan Agus Fani Chandra Wijaya. Nah, tujuan dari penelitian ini itu untuk mengembangkan alat praktikum fisika pokok bahasan hukum 2 Newton guna membantu proses pembelajaran peserta didik tunanetra di sekolah luar biasa yang teruji kualitas dan kelayakannya. Nah, berdasarkan hasil penelitian atau penilaian kemudian dilakukan pengolahan, didapat bahwa kualitas media alat praktikum hukum 2 Newton dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Luar biasa sekali ya teman-teman. Dengan rincian persentase hasil penelitian kualitas ini dan tujuan sebesar 91,67%. Persentase kualitas instruksional 86,97% dan persentase kualitas teknis 86,21%. Nah, bila dirata-ratakan, persentase dari kualitas alat praktikum yang dikembangkan adalah sebesar 88,28% dan masuk ke dalam kategori baik. Ini menurut Suzana tahun 2005. Jadi untuk alat peraga praktikum ini bisa dikatakan modern karena bisa digunakan untuk anak berkebutuhan khusus tunanetra.
Tadi adalah penjelasan dari kelima jurnal pengembangan alat fisika mengenai hukum 2 Newton. Nah, berikut ini ada pengembangan alat peraga fisika dari saya pribadi. Seperti apa? Terus saksikan videonya. Pengembangan alat peraga fisika berbasis aplikasi untuk menunjang pembelajaran fisika pada materi hukum 2 Newton oleh Junita Sari. Nah, rancangan alat peraga ini merupakan alat peraga fisika mengenai hukum 2 Newton dengan menggunakan aplikasi. Model aplikasi ini di dalamnya terdapat beberapa menu utama. Nah, di mana ada menu untuk melihat materi hukum 2 Newton, ada menu contoh soal dan pembahasan hukum 2 Newton, dan ada menu penerapan atau simulasi pada hukum 2 Newton. Nah, berikut ada rancangan alat peraga hukum Newton melalui aplikasi. Teman-teman bisa dilihat di gambar tampilan aplikasinya. Kurang lebih rancangannya itu seperti itu. Nanti ketika teman-teman klik dari menu itu, nanti akan muncul tampilan sesuai dengan menu yang teman-teman pilih. Nah, itulah untuk pengembangan alat yang ingin saya kembangkan. Sebetulnya pengembangan ini tuh hampir sama seperti jurnal yang ketiga dan keempat, hanya saja yang di pengembangannya itu lebih terfokuskan itu pada penerapan atau simulasi dari hukum 2 Newtonnya ini. Tadi penjelasan mengenai 5 jurnal pengembangan alat fisika, yaitu mengenai hukum 2 Newton. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video presentasi ini. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman. Dan jangan lupa like dan komen, karena like dan komen teman-teman sangat berarti untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.